Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini, kesempatan pada surat Isya, kita membahas kajian fikih praktis, jadi akhsar mukhtasar, fikih yang paling praktis. Terakhir pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang pembatal mengusap khuf. Nah, sekarang kita membahas masuk pada ad-darsu ats-tsalits, pelajaran yang ketiga, ahkamul ghusli, hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Silakan dibaca Asrul. Ahkamul Ya. الدرس الثالث أحكام الغسل. أولا تعريف الغسل. الغسل لغة سيلان الماء على الشيء، وغسل شرعا إفاضة الماء مع الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. Lanjut. Wasil. ثانيا موجبات الغسل. موجبات الغسل الواحد hatta min ghairi injal khurujul mani sawaan bijima'in aw ihtilamin aw istimna'i wal istimna'u haramun syar'an. Lanjut. minal juduri minal jadiri bidikri isyarati ila ma yali. Wasil. Awalan khurujul mani halun naumi yujibul ghusla wa in lam yahsha bisyahwati li'anna naima qad yahtalimu wala yashkuru binafsi. Amma khurujul mani halal yaqdah fayujibul ghusla in kana bisyahwatin. Amma idza nazala al mani biduni syahwatin limaradin aw tahbin aw bardin fala yujibul ghusla ala qaulil jumhuri khilafan lisyafi'iyyati. Baik, jazakumullah khairan. Pelajaran yang ketiga kita membahas tentang mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi janabah. Awalan halit utawi ingkang nomor setunggal. Ta'riful ghusli. Yang pertama, definisi dari al-ghuslu atau mandi. Jadi mandi definisinya apa? Al-ghuslu lughatan. Mandi secara bahasa
artinya adalah sailanul ma'i 'ala syai'. Mandi secara etimologi maknanya adalah sailanul ma' 'ala syai', mengucurkan air di atas sesuatu. Itu makna mandi secara etimologi. Berarti al-ghuslu adalah masdar dari fi'il ghasala yaghsilu ghuslan fahuwa ghasilun wadaka maghsulun. Terus igsil la taghsil. Maknanya ai sailanul ma' 'ala syai', mengucurkan air di atas sesuatu. Ini adalah makna secara bahasa. Adapun secara istilah, wal ghuslu syar'an, mandi secara terminologi adalah ifadatul ma'i at-tuhuri at-tahuri ala jami'il badani ala wajhin makhsusin. Mandi secara terminologi adalah ifadatul ma', mengguyurkan atau menggunakan air. Ifadatul ma', menggunakan air atau huri yang suci, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ini makna mandi secara istilah. Ala jami'il badani, di atas sekujur badan. Ala wajhin makhsusin, dengan tata cara yang khusus. Dengan tata cara yang khusus. Kita tahu bahwasanya mandi wajib yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada tata caranya. Gak asal mandi, tapi ada tata caranya bagaimana mandi janabah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mandi secara terminologi adalah ifadatul ma'i at-tahuri ala jami'il badani ala wajhin makhsusin, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi at-tahur, bukan dibaca tuhur, tapi at-tahur. Ala jami'il badani, ke sekujur tubuh, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus. Ini adalah definisi mandi secara terminologi. Menurut ulama lain menyebutkan bahwa ada tambahan kalimat ta'abbudan lillah, sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut sebagian ulama. Dalam fikih muyasar disebutkan bahasanya mandi di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'abbudan lillah. Kenapa saya baca ta'abbudan? Asrun. Ta'abbudan lillah. Ifadatul ma' at-tahur ala jami'il badani ala wajhi makhsus, ta'abbudan lillah. Apa? Maf'ul li ajli. Barakallahu fikum. Yang kedua, thaniyan, maujibatul ghusl,
hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Jadi yang dimaksud, sekali lagi, yang dimaksud di sini adalah mandi janabah, bukan mandi yang biasa kita lakukan. Yang pertama, al-jima hatta min ghairi inzalin. Jima meskipun tidak keluar sperma. Di orang yang melakukan hubungan badan suami istri, maka dia diwajibkan untuk mandi meskipun tidak inzal, meskipun tidak keluar sperma. Memang dalam perkara ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya ketika jima dan tidak mengeluarkan sperma maka tidak wajib mandi, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, al-ma'u minal ma', air itu dari air. Ini adalah hujah yang dipakai sebagian ulama yang tidak mewajibkan orang ketika berhubungan badan dan tidak sampai keluar sperma, tidak mengharuskan baginya mandi wajib. Namun ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila bertemunya dua khitan, yakni bertemunya dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan, dalam artian adalah jima, meskipun tidak mengeluarkan sperma, maka wajib hukumnya untuk mandi. Ini yang pertama. Jadi berhubungan badan antara suami istri, maka wajib baginya dia untuk mandi janabah. Karena posisinya dia sedang junub. Dan orang junub ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan sholat, maka dia tidak diterima sholatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sampai dia berwudu. Jadi sama saja baik dia hadas kecil maupun hadas besar, maka wajib baginya untuk bertoharoh sebelum dia melakukan sholat. Beda halnya dengan orang yang melakukan puasa. Ketika ada orang yang melakukan puasa, ketika dia melakukan puasa, kemudian dia di malam hari melakukan hubungan badan dengan istrinya, dan kemudian ketika waktu fajar, yakni waktu subuh, dia baru mandi janabah, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Karena junub tidak membatalkan puasa, kecuali ketika berpuasa dan orang tersebut melakukan hubungan badan di saat siang hari di bulan Ramadan. Maka ini batal puasanya dan harus membayar kafarat, memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 fakir miskin. Yang kedua, khurujul mani sawaan bijima'in aw ihtilamin aw istimna'in. Sawaan itu kedudukannya sebagai apa, Asrul? Khurujul mani sawaan bijima'in aw ihtilamin aw istimna'in. Sebagai apa? I'rabnya sebagai apa dia?
Maf'ul mutlak dari mana? Tidak ada fiilnya ke maf'ul mutlak itu rumusnya ada masdar yang merupakan pecahan dari fiil sebelumnya. Mana ada fiilnya di situ? Hal. Dia sebagai hal. Medalipun sperma sawaan kalih utawi sami mawon keadaanipun bijimain kelawan jima awih tilamin utawi ngipi basah awis timnain utawi istimna melakukan onani. Wal istimna haramun syar'an. Istimna hukumnya adalah haram secara syariat. Yang kedua, yang mewajibkan mandi adalah keluarnya sperma, baik karena jima atau karena mimpi basah, istimnain atau melakukan istimna. Insyaallah paham ya, tidak perlu saya jelaskan. Kalau saya jelaskan malah ketawa lagi. Gambarannya orang yang mengeluarkan sperma di sini disebutkan hurujul mani halan naumi yujibu al-ghuslu wa illam yahissu bisyahwati. Yang pertama, ketika seseorang itu mengeluarkan sperma dalam keadaan dia tidur. Ketika dia bangun, maka dia menemukan ada bekas pulau di celana dalamnya. Meskipun tidak didasari dengan syahwat, meskipun tidak dimulai dengan adanya syahwat, dia tiba-tiba tidur, kemudian dia bermimpi sampai mengeluarkan sperma dan melihat ada bekas pulau di celana dalamnya, maka wajib baginya untuk mandi janabah. Alasannya li'anna an-na'im qad yahtalimu wa la yash'uru bi nafsihi. Alasannya karena pada saat itu orang yang tidur dia hakikatnya telah mimpi basah dan dia tidak sadar, wa la yash'uru bi nafsihi. Dia tidak menyadari dirinya. Jadi ketika ada orang yang tidur kemudian dia mengeluarkan sperma di saat dia tidur, maka hakikatnya dia wajib untuk mandi janabah ketika dia bangun, meskipun tanpa didahului atau diawali dengan syahwat. Kenapa? Karena orang yang tidur pada saat seperti itu berarti dia dalam keadaan tidak menyadarinya. Amma khurujul mani halal yaqdah, adapun mengeluarkan atau keluarnya sperma di saat terbangun, fayajibu al-ghuslu in kana bisyahwatin, maka wajib baginya untuk mandi janabah ketika dibarengi dengan syahwat. Nah, ketika tidak dibarengi dengan syahwat, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama, tapi menurut mazhab Syafi'iyah masih tetap harus mandi. Amma idza nazala maniyu biduna syahwatin limaradin aw tahbin aw bardin fala yujibu al-ghuslu ala qaulil jumhuri. Di sini disebutkan oleh sebagian ulama, adapun ketika keluarnya sperma tanpa dibarengi dengan syahwat, limaradin karena sebab sakit,
Karena sebab sakit, misalkan ada orang yang sakit tanpa dibarengi dengan syahwat, tiba-tiba keluar spermanya, maka ini tidak wajib untuk mandi. Au takbir, atau dia dalam keadaan capek. Dalam keadaan capek tanpa dibarengi dengan syahwat, dia capek, leyeh-leyeh, kemudian keluar spermanya. Nah, kondisi seperti ini menurut sebagian ulama tidak membatalkan, tidak menyebabkan dia harus mandi wajib. Au bardin, atau dalam keadaan dia kedinginan. Yang kedua, al-ihtilam. Ihtilam adalah ayyara an-naimu ka'annahu yubashiru aw yujami', seakan-akan dia itu bercumbu atau melakukan jima di saat tidur. Fa idza staiqadha, apabila dia terbangun, wara'al ma', dalam keadaan dia melihat sperma fi thawbihi, di bajunya, fayajibu alaihi al-ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi. Wa idza lam yara syai'an fala syai'a alaihi, ketika dia itu mimpi basah, mimpi seakan-akan dia itu bercumbu, akan tetapi ketika dia bangun tidak ada sesuatu apapun, tidak mengeluarkan apapun, fala syai'a alaihi, maka dia tidak diwajibkan wudu, maka tidak diwajibkan mandi janabah, tidak apa-apa. Fala syai'a alaihi. Syai'a, kenapa saya baca syai'a? Kenapa saya baca syai'a? Kok tidak fala syai'u alaihi? Apa? Ya iya, kenapa kok saya baca nasab? Kok karena nasab? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Fala syai'a alaihi. Kenapa saya baca fala syai'a alaihi? Maf'ul bih. Hah? Maf'ul bih. Salah. Mana fi'il fa'ilnya kok terus kemudian Ya. apa? Yang dari pondok. Oke. Mata ya Rabbu. Limadha qultu fala syai'a wala aqul fala syai'un. Sebagai apa dia? Kenapa? La apa? Lam taklil itu masuk pada fi'il. La nafi lil jinsi. La nahi masuk pada fi'il, la nafi masuk pada isim. Kalau ada la yang masuk pada isim secara keumuman, dia sebagai la nafi lil jinsi yang memiliki amalan seperti inna.
Yang ketiga, hal-hal yang mewajibkan mandi adalah inqita'u damil haid awin nufasa, berhentinya darah haid, berhentinya darah orang yang haid atau orang yang nifas. Inqita'u damil haidi awin nufasa, ketika ada seorang wanita yang dia itu telah selesai masa menstruasinya atau telah selesai masa nifasnya. Nifas maksimal 40 hari, sedangkan menstruasi maksimal 7 hari. Selebihnya maka dihukumi sebagai darah istihadhah. Ketika ada seorang perempuan yang telah suci dari menstruasi dan suci dari nifas, maka wajib baginya untuk mandi janabah sebelum dia melakukan sholat. Dan juga menurut sebagian ulama tidak boleh juga baginya untuk menggauli atau berjima dengan suaminya sebelum dia mandi terlebih dahulu, karena hakikatnya belum suci, dia masih berhadas besar. Yang keempat, al-maut illa syuhada la yughsaluna. Orang yang meninggal maka wajib dimandikan. Illa syuhada, kecuali para syuhada, para pejuang Islam yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal, la yughsaluna, tidak dimandikan. Kenapa saya baca yughsalu kok tidak ya kesini? Dimandikan. Iya, bisa dimandikan. Kenapa? Dimandikan. Kenapa? Kok saya baca yughsalun, karena tadi gosala ya kesini. Ya apa jadi itu apa? Dimajhulkan, fi'il mabni majhul yughsaluna, tidak dimandikan. Berarti kalau ada fi'il mabni majhul, setelahnya jatuh setelah mabni majhul sebagai apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Aswada. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya domirun mustatirun takdiruhu hum syuhada yughsalun. Yughsalun adalah fi'il marfu wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya adalah thubutun nun, dengan adanya nun tadi. Baru saja tadi pagi pelajaran Surumiyah. I'rab rafa thubutun nun. Di mana thubutun nun itu di mana saja? Di berapa tempat? Di 5 tempat. Thubutun nun berapa tempat? 3. Di mana saja? Di mana saja? Fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Yang kedua, wawu jamaah. Yang ketiga, yang muannas mukhatabah, dhamir muannas mukhatabah. Gak dimurajaah, kintil kabeh muni tutul-tutul bae dolanane.
ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Paham? Jelas ya? Jelas? Coba Van ringkaskan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Ringkasnya apa? Apa ringkasannya? Materi fikih pada malam hari ini. Terus yang mewajibkan terus berikutnya Tidak. adalah air nafas itu kapan orang yang meninggal kecuali orang yang mati air. kalau belum saya tutup itu jangan ditutup bukunya. Belum saya tutup bukunya sudah ditutup. Ya tidak apa-apa kalau kamu bisa meringkaskan apa yang kita pelajari sekarang, tidak masalah ditutup bukunya. Berarti kamu sudah hafal, sudah paham. Ketika ditutup kita ditanya apa materi kita pada malam hari ini, ringkasannya. Pertama definisi mandi, kemudian hal yang menyebabkan mandi apa saja, jima, keluarnya sperma, kemudian berhentinya atau sucinya haid atau nifas. Yang keempat meninggal kecuali mati haid. Tidak masalah untuk tutup. Kalau belum majelis itu belum ditutup jangan